Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Hakim, dari jurusan Elektro D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang, dengan NIM 2301033005. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau mempresentasikan materi tentang transformator. Sebelumnya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen, kepada Ibu Kamisa Putri sebagai dosen pengampu, dan kawan-kawan semua. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Apakah dari teman-teman sudah ada yang tahu apa itu transformator? Nah, kalau belum tahu, baiklah, mari kita bahas bersama-sama secara singkat, padat, dan efisiensi. Yang pertama itu adalah pengertian transformator. Transformator adalah suatu alat untuk memindahkan daya listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lainnya secara induksi elektromagnetik. Kerja transformator yang berdasarkan induksi elektromagnet menghendaki adanya gandengan magnet antara rangkaian primer dan sekunder. Gandengan magnet ini berupa inti besi, tempat melakukan flux bersama. Nah, selanjutnya yaitu apa sih Bang fungsi dari transformator? Nah, ini kawan-kawan, fungsi transformator ini sebagai berikut. Yang pertama itu mengubah tegangan listrik step up atau menaikkan tegangan. Dan bisa juga sebagai step down, menurunkan tegangan. Yang kedua adalah mentransfer daya listrik antar rangkaian melalui prinsip induksi elektromagnetik tanpa koneksi langsung. Dan yang ketiga, mengisolasi dua rangkaian listrik, memberikan keamanan dengan memisahkan sirkuit primer dan sekundernya. Kemudian, efisiensi transmisi daya jarak jauh, tegangan tinggi ke arus kecil supaya rugi-rugi daya lebih kecil. Dan yang keduanya itu menyesuaikan tegangan sesuai kebutuhan alat. Contohnya adaptor laptop, charger HP, TV, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi elektronika yang terdapat menggunakan transformator. Dan yang ketiga adalah digunakan dalam sistem distribusi listrik dari gardu induk hingga rumah atau kepada industri-industri lainnya. Dan yang keempat yaitu pengoperasian alat elektronik dengan aman dan stabil, menstabilkan tegangan agar alat elektronik kita di rumah tidak rusak. Nah, begitulah singkatnya fungsi dan manfaat dari transformator, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu prinsip kerja dari transformator tersebut. Transformator satu fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu proses induksi tegangan di kumparan sekunder akibat perubahan flux magnet dari kumparan primer. Langkah-langkah kerjanya itu ada beberapa langkah, mungkin saya simpulkan menjadi 4 langkah saja, kawan-kawan. Yang pertama itu arus bolak-balik atau AC mengalir ke kumparan primer, menghasilkan medan magnet bolak-balik di inti besi. Kemudian medan magnet ini berubah secara terus-menerus dan mengalir melewati inti besi ke kumparan sekunder. Yang ketiganya itu perubahan flux magnet ini menginduksi tegangan di kumparan sekunder sesuai dengan hukum Faraday. Tegangan yang berbentuk di kumparan sekunder tergantung pada jumlah lilitan. Jika lilitan sekunder besar dari primer, maka
itu adalah tegangan naik atau step up. Nah, begitu juga sebaliknya kawan-kawan. Jika lilitan sekunder lebih kecil dari lilitan primer, itu adalah tegangan turun, step down. Nah, itu yang berikutnya yaitu tentang rumus. Di sini ada rumus-rumus dasarnya sedikit kawan-kawan, yaitu V1 per V2 sama dengan N1 per N2, di mana V1 dan V2 tegangan primer dan sekunder, dan N1 dan N2 itu adalah jumlah lilitan primer dan sekunder yang terdapat pada sebuah trafo itu tersebut. Nah, transformator tanpa beban adalah apabila kumparan primer dihubungkan dengan tegangan sumber yang sinusoid, maka akan mengalir arus bolak-balik pada kumparan tersebut. Oleh karena kumparan punya inti, arus menimbulkan flux magnet yang juga berubah-ubah pada intinya. Akibatnya, ada flux magnet yang berubah-ubah. Pada kumparan akan timbul gaya gerak listrik atau dikenal dengan singkatan GGL, induksi. Besarnya GGL induksi yang dibangkitkan sesuai dengan hukum Faraday. Dan apa sih transformator berbeban? Arus beban I2 ini akan menimbulkan gaya gerak magnet GGM N2 I2 yang cenderung menentang flux bersama yang telah ada akibat arus pemagnet ini. Agar flux bersama itu tidak berubah nilainya, pada kumparan primer harus mengalir arus I aksen 2 yang menentang flux yang dibangkitkan oleh arus beban I2, hingga keseluruhan arus yang mengalir pada primer menjadi rangkaian trafo berbeban. I1 sama dengan I0 ditambah I2. I0 sama dengan I1 kurang I2. Atau seperti gambar yang di samping ini, bisalah kawan-kawan lihat di samping ini kawan-kawan. Dan berikutnya adalah materi tentang rugi-rugi pada trafo tersebut. Itu rugi-rugi pada trafo itu yang pertama, rugi tembaga atau copper loss terjadi karena hambatan listrik pada kawat kumparan primer dan sekundernya, menghasilkan panas saat arus mengalir. Besarnya dihitung dengan rumus. Mungkin nanti saya tampilkan rumusnya kawan-kawan. Dan semakin besar arus, semakin besar pula rugi-rugi yang terjadi pada rugi tembaga ini kawan-kawan. Dan yang kedua, rugi besi atau iron loss atau core loss terjadi di inti besi akibat dua hal. Yang pertama itu rugi histeresis karena pembalikan arah magnetis inti besi oleh arus AC dipengaruhi oleh jenis beban inti dan frekuensi. Dan yang kedua adalah rugi arus eddy atau eddy current loss, arus liar yang muncul di dalam inti akibat flux magnet dikurangi dengan menggunakan inti berlaminasi atau lembaran tipis. Nah, yang selanjutnya adalah tentang efisiensi pada sebuah transformator. Efisiensi pada sebuah transformator menunjukkan seberapa besar daya input yang berhasil dikonversi menjadi daya output. Karena adanya rugi-rugi seperti rugi tembaga, rugi besi atau rugi histeresis dan rugi eddy, output akan selalu lebih kecil daripada input. Itu untuk menghitung sebuah efisiensi transformator, kita dapat menghitung dengan efisiensi sama dengan P out per P in dikali 100%. Keterangan
efisiensi POut daya keluaran sekunder, Pin daya masukan pada lilitan primer, dan dikali 100 kawan. Nah, berikut adalah contoh soal yang dapat saya sampaikan tentang cara mencari sebuah efisiensi pada sebuah trafo. Sebuah transformator memiliki daya output sebesar 500 watt dan daya input sebesar 600 watt. Hitunglah efisiensi transformator tersebut. Nah, daya input sama dengan 600, daya output 500. Efisiensi yang ditanya efisiensi. Jawab efisiensi sama dengan Pout per Pin dikali 100%. Efisiensi dengan 500 per 600 dikali 100% sama dengan 83%. Baiklah kawan-kawan, mungkin materi singkat ini dapat sedikit atau banyaknya menjelaskan apa itu transformator. Untuk yang lebih jelasnya nanti saya akan tampilkan mungkin beberapa video atau animasi pendek agar teman-teman lebih paham akan apa itu transformator, bagaimana prinsip transformator. Nah, dan beginilah kawan-kawan. Nanti saya akan bagikan sebuah video. Cina jago listrik. Nah, pasti teman-teman pernah melihat salah satu jenis trafo yang ada pada layar ini. Nah, prinsipnya semua trafo itu cara kerjanya sama. Nah, di sini saya tidak hanya menjelaskan bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari trafo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung trafo itu sendiri. Nah, umumnya ada dua buah lilitan pada trafo ya, teman-teman. Yang satunya lilitan atau kumparan primer, dan yang satunya lagi lilitan atau kumparan sekunder. Dari lilitan dan kumparan tadi kita bisa menjabarkan fungsi dari transformator atau trafo itu. Ada dua fungsi trafo. Yang pertama trafo step up. Ciri-ciri dari trafo step up pada lilitan atau kumparan primer itu jumlah lilitannya lebih sedikit dibandingkan kumparan sekunder atau outputnya. Nah, karena lilitan input lebih kecil dari lilitan output, maka fungsi trafo step up ini untuk menaikkan tegangan. Sedangkan trafo step down itu sebaliknya. Pada kumparan primer input, jumlah lilitan lebih banyak daripada kumparan sekunder atau outputnya. Nah, ini sudah bisa ditebak kalau trafo step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Jadi naik atau turunnya tegangan itu tergantung dari jumlah lilitan pada kumparan primer input atau kumparan sekunder outputnya. Nah, sekarang akan kita bahas bagian-bagian dari trafo itu sendiri, teman-teman. Semua trafo pasti ada yang namanya inti besi atau inti magnetik. Lalu ada yang namanya kumparan primer atau NP. Nah, pada kumparan primer ini akan diberi tegangan input sehingga arus IP akan masuk melewati lilitan-lilitan primer dan akan membentuk flux magnet nantinya. Lalu ada kumparan sekunder atau NS. Nah, di sini tempat keluaran output tegangan atau arus yang akan dialirkan ke beban nantinya. Nah, bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari trafo atau transformator? Nah, pada kumparan primer itu akan dialirkan tegangan yang nantinya akan menimbulkan medan magnet pada inti besinya atau inti magnetik. Nah, sementara itu medan magnet atau flux magnet pada inti besi juga akan mengalami perubahan. Nah, itu karena dipicu adanya arus AC yang masuk pada kumparan primer, teman-teman. Nah, flux magnet itu akan bergerak melewati kumparan sekunder dan hasilnya tentu saja akan terjadi induksi gaya gerak listrik atau GGL, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih caranya menghitung parameter-parameter yang ada pada transformator ini? Nah, untuk menghitung parameter-parameternya kita menggunakan persamaan atau rumus. Nah, rumusnya seperti ini.
tegangan yang masuk pada kumparan primer atau VP itu berbanding terbalik dengan kumparan atau tegangan yang keluar pada kumparan sekunder atau VP per VS, teman-teman. Nah, itu sama saja dengan jumlah lilitan pada kumparan primer NP dibagi dengan jumlah lilitan pada kumparan sekunder atau NS. Nah, itu rumus atau persamaan menghitung trafonya. Nah, di sini saya akan memberi beberapa contoh. Nah, yang pertama seperti ini cara hitung transformator. Misalkan tegangan yang masuk pada kumparan primer input itu 220 volt, sedangkan output kumparan sekunder tegangannya itu 110 volt. Nah, dari sini kita bisa tahu ini adalah trafo step down untuk menurunkan tegangan. Dengan jumlah lilitan pada kumparan primer itu sebanyak 1500 lilitan. Nah, yang jadi pertanyaannya berapa jumlah lilitan pada kumparan sekundernya? Oke, kita langsung saja cari, kita jabarkan dulu apa yang diketahui. VP-nya 220 volt, VS 110 volt, NP 1500 lilitan. Nah, yang ditanya itu NS ya, teman-teman. Langsung kita masukkan rumus yang tadi. Nah, kita masukkan tegangan-tegangan dan lilitannya seperti ini sehingga didapatkan jumlah lilitan pada kumparan sekunder atau NS itu sebanyak 750 lilitan, teman-teman. Nah, begini cara mencari jumlah lilitan apabila kita tidak tahu jumlahnya. Nah, contoh yang lain seperti ini, misalkan kumparan sekunder sudah terhubung ke beban lampu, input kumparan primernya 220 volt, sebanyak 400 lilitan kumparannya, sedangkan pada kumparan sekunder lilitannya sebanyak 100 lilitan. Nah, yang jadi pertanyaan, berapakah tegangan keluaran dari kumparan sekunder ini yang akan dihubungkan ke beban lampu? Nah, kita jabarkan dulu seperti tadi, VP nya 220 volt, NP 400 lilitan, NS 100 lilitan. Nah, yang ditanya itu adalah PS. Sama, kita juga menggunakan rumus yang sebelumnya. Lalu kita masukkan nominal tegangan dan jumlah lilitannya sehingga kita mendapatkan tegangan pada kumparan sekunder atau output itu sebesar 55 volt ya, teman-teman. Jadi PS-nya itu 55 volt. Nah, begitu cara menghitung transformator atau trafo. Oke, beginilah dasar penjelasan cara kerja atau. Nah, kawan-kawan, dari penjelasan yang video yang telah atau animasi yang telah saya tampilkan pada yang telah saya sampaikan ini, apakah ada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya? Silahkan rekan-rekan bertanya pada kolom komentar yang telah saya sediakan. Untuk itu saya Abdurrahman Hakim mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyebutan atau salah penyampaian saat melakukan presentasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan-kawan, see you.